Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Ustaz berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan penuh semangat. Teman-teman, untuk matematika hari ini kita masih belajar tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan seperti yang telah kita pelajari pekan kemarin. Ini sebagai bentuk penguatan kita terhadap materi yang sudah kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu supaya kita mampu menghitung dan menyelesaikan persoalan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Semoga tujuan pembelajaran ini kita capai hari ini ya. Nah, sebelum memulai aktivitas, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah bagi kita dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu tersebut. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi utama yaitu penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sebagai contoh, Ustadz punya soal 0,25 ditambah 1/2/5 dikurangi 20%. Ini sudah pernah kita pelajari di pekan kemarin dan sudah dijelaskan oleh Ustadz Ustazah pengajarnya. Tetapi hari ini kita akan pelajari kembali sebagai bentuk penguatan kita. Semoga kita bisa memahami penyelesaiannya dengan baik. Ketika dijelaskan kemarin oleh Ustadz Ustazah, cara yang paling mudah dilakukan yaitu untuk menyelesaikan soal tersebut. Pertama adalah kita mengubah bentuk pecahan yang di atas menjadi pecahan biasa semua. Nah, untuk mengubah kepecahan biasa semua ini pernah kita pelajari di kelas 5. Tapi hari ini kita pun akan mempelajarinya kembali. Jadi, kita akan mengingat kembali. Yang kedua, setelah kalian ubah semua pecahan biasa, yang kedua adalah menghitung pecahan biasa tersebut. Ingat, untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa bukan berarti menjumlahkan penyebut dengan penyebut, menjumlahkan pembilang dengan pembilang. Tetapi ada langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Itu yang harus kita lakukan untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Baik, yang pertama yaitu kita akan mengingat kembali mengubah bentuk pecahan. Yang pertama adalah mengubah desimal ke pecahan biasa. Masih ingat kan ya di kelas 5 dulu? Misalkan ada 0,5 ingin kita ubah ke pecahan biasa. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah angka di belakang koma. Ada berapa angka ini? Ini menunjukkan nilai tempatnya. Kalau 1, ini berarti nilai tempatnya adalah puluhan. Sehingga untuk penyebutnya itu adalah 10. Kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti itu per 10. Nah, untuk pembilangnya kita tulis semua angka di sini karena ini 05, itu artinya ini adalah bilangan 5. Jadi nolnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Sehingga desimal 0,5 ketika diubah ke pecahan biasa adalah 5/10. Contoh lain, 0,12. Ketika kita ubah ke bentuk pecahan biasa, maka penyebutnya adalah kalau di belakang koma 1 angka adalah 10, berarti kalau di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah per 100. Nah, untuk pembilangnya ditulis semua 0,12 atau kita sebut dengan 12 saja, nolnya tidak usah ditulis. Sehingga desimal 0,12 sama dengan 12/100. Kalau 3 angka bagaimana di belakang komanya? Maka per 1000. Kalau 4 angka, ya berarti per 10.000. Begitu seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau Ustadz punya soal 4,25? Ketika kita ubah ke pecahan biasa bagaimana ya? Kalau untuk 4,25 caranya sama. Kita lihat dulu, di belakang koma ada berapa angka ya? Oh, ternyata 2, berarti penyebutnya adalah per 100. Sedangkan pembilangnya adalah tulis semua angka yang ada di sini. Ada 425, maka tulis saja. Sehingga
4,25 ketika diubah ke pecahan biasa adalah 425/100. Baik, tentu masih ingat kan untuk bagian yang pertama ini, yaitu mengubah desimal ke pecahan biasa. Selanjutnya, kita akan mengingat juga mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan, Ustadz ada pecahan campuran 22/5. Kita ubah ke pecahan biasa bagaimana ya? Caranya adalah sebagai berikut. Tulis dulu penyebutnya. 5, maka di sini tulis 5. Yang kedua, untuk menentukan pembilangnya, langkahnya seperti ini dari bawah. 5 dikali 2, hasilnya 10. 10 ini ditambahkan dengan pembilang di bagian pecahan campurannya, sehingga hasilnya adalah 12. Jadi, Ustadz ulangi. Untuk menentukan pecahan biasa dari pecahan campuran ini, langkahnya yang pertama adalah tulis dulu penyebutnya. Penyebutnya pasti sama. Tulis dulu penyebutnya yaitu 5. Langkah yang kedua, dari penyebutnya kita kalikan dengan bilangan aslinya. 5 kali 2 adalah 10. Dari hasil perkalian ini ditambahkan dengan yang atas pembilangnya, sehingga hasilnya adalah 12. Jadi pecahan campuran 22/5 ketika diubah ke pecahan biasa adalah 12/5. Seperti itu. Contoh lain, Ustadz punya pecahan campuran 41/2. Bagaimana cara mengubahnya ke pecahan biasa? Sama, tulis dulu penyebutnya yaitu 2. Langkah selanjutnya, 2 dikali 4 adalah 8. 8 ditambah dengan pembilangnya yaitu 1, sehingga hasilnya 9. Jadi pembilangnya adalah 9. Jadi 41/2 diubah ke pecahan biasa adalah 9/2. Bagaimana teman-teman? Masih ingat kan? Insya Allah ya, masih ingat. Selanjutnya yang akan kita ingat adalah mengubah persen ke pecahan biasa. Ingat, persen adalah per 100. Kuncinya adalah itu, persen adalah per 100. Sehingga ketika kita ingin mengubah 5% menjadi pecahan biasa adalah tulis dulu per 100-nya. Kemudian angka yang di sini tulis sebagai pembilangnya, sehingga 5% sama dengan 5/100. 32% ketika kita ubah ke pecahan biasa berarti ingat persen adalah per 100, angka yang di sini tulis di atasnya. Jadi 32/100. Kalau 125% berarti berapa per berapa ya? Iya, tulis dulu per 100-nya, pembilangnya adalah 125. Jadi 125% sama dengan 125/100. Baik teman-teman, insya Allah sudah ingat semua kan ya cara mengubah ke pecahan biasa. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ininya? Setelah kalian bisa mengubahnya, kita akan menghitung pecahan biasanya. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita simak. Baik, 0,25 ditambah 1/2/5 dikurangi 20%. Seperti yang sudah disebutkan tadi, caranya yaitu yang pertama, kita ubah ke pecahan biasa semua. Berarti 0,25 diubah ke pecahan biasa, hasilnya adalah 25/100. Ditambah 1/2/5. 1/2/5 diubah ke pecahan biasa adalah 5 kali 1 ditambah 2. 7/5. Dikurangi 20%. 20% diubah ke pecahan biasa berapa? Yes, betul sekali. 20/100. Ketika sudah kita ubah ke pecahan biasa, langkah selanjutnya yaitu kita hitung operasi hitungnya. Karena ini penjumlahan dan pengurangan, maka yang kita kerjakan adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Karena ingat dong, penjumlahan dan pengurangan itu setara atau setingkat. Artinya yang dikerjakan dahulu adalah yang sebelah kiri atau yang ketemu terlebih dahulu yaitu penjumlahan. Nah, maka kita akan jumlahkan 25/100 ditambah 7/5. Ingat, menjumlahkannya bukan berarti 25 tambah 7, 100 tambah 5, bukan. Tetapi kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan cara KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Yaitu kita mencari kelipatan antara 5 dan 100 akan ketemu di angka berapa ya?
Yes, betul sekali, akan ketemu di angka 100. Jadi penyebut barunya adalah 100. Kemudian cara menentukan pembilangnya, perhatikan langkah berikut ini. Dari penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama. 100 dibagi 100, hasilnya 1. 1 dikali pembilang yang lama yaitu 25, sehingga hasilnya adalah tetap 25. Jadi 1 kali 25, 25 kan? Ini untuk pecahan yang sebelah sini. Nah, 7/5, karena penyebutnya baru, maka pembilangnya juga akan baru. Bagaimana cara mencari pembilang yang baru? 100 dibagi 5, berapa? Yes, betul sekali, 20. Dari 20 ini kemudian dikalikan dengan pembilang yang lama, yaitu 7. 20 dikali 7, yaitu adalah 140. Itu untuk pembilang yang baru. Nah, untuk yang kurangi 20/100 ditulis saja dulu. Tapi ingat, kita masih fokus yang penjumlahan terlebih dahulu. Kita jumlahkan, karena sudah sama penyebutnya, maka 25 tambah 140, 165, dan penyebutnya ditulis lagi. Jadi 165/100. Baru kita kurangkan dengan 20/100. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung saja 165/100 kurangi 20/100 adalah, tulis dulu penyebutnya yaitu 100, pembilangnya tinggal kurangi seperti biasa. 165 kurangi 20 yaitu 145. Apakah ini sudah selesai? Apakah ini menjadi jawabannya? Belum. Ingat baik-baik, karena pembilang yang lebih besar daripada penyebut harus kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Jadi ini belum selesai, kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Caranya yaitu pembagian pistol satu langkah. Pembagian pistol satu langkah saja, yaitu seperti ini. Perhatikan, pembilangnya taruh di dalam pistolnya, kemudian penyebutnya taruh di luar. Sehingga kita bagi seperti biasa saja. 145 dibagi 100 adalah 1. 1 dikali 100 adalah 100. Kita kurangi, hasilnya adalah 45. Nah, dari pembagian satu langkah ini, kita bisa memasukkannya ke bentuk pecahan campurannya. Pertama kita tulis dulu penyebutnya ya, penyebutnya sama, tetap 100. Nah, untuk hasil pembagiannya tadi, kita taruh sebagai bilangan aslinya, yaitu yang di depan sini. Untuk sisanya, kita taruh sebagai pembilangnya. Jadi hasilnya adalah 145/100. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena pecahannya masih bisa kita sederhanakan dulu. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang paling sederhana. Jadi kita bisa sederhanakan 45/100. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi dengan angka 5. Yaitu berapa? 45 bagi 5 adalah 9. Dan 100 bagi 5 adalah 20. Sehingga hasilnya adalah 19/20. Itu hasil jawaban yang benar untuk soal yang ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal cerita. Soal cerita kali ini yaitu Zaki membeli beras 3/4 kg. Kemudian beras itu dibayarkan untuk zakat sebanyak 2,5 kg. Jika sebelum pulang Zaki membeli lagi 1/2 kg, berapa kilogram beras Zaki sekarang? Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan soal cerita seperti ini ya? Baik, caranya yaitu kita pakai diketahui, ditanya, dan dijawab. Kita pahami kalimatnya, kemudian cari informasi penting dan masukkan ke bagian diketahui. Nah, bagian diketahui dari soal tadi adalah membeli beras, yaitu 3/4 kg. Kemudian dibayarkan untuk zakat 2,5 kg dan membeli lagi beras 1/2 kg. Yang ditanyakan adalah berapa kilogram beras Zaki sekarang. Nah, cara menjawabnya adalah kita harus tahu ketika membeli beras 3/4 kg dibayarkan untuk zakat berarti dikurangi 2,5. Dan membeli lagi beras berarti kan semakin bertambah, maka bertambah atau dijumlah 1/2. Ketika sudah benar kalimat matematikanya, baru kita selesaikan.
Menyelesaikannya sama seperti cara yang tadi, yaitu ini kan masih berbagai bentuk pecahan. Langkah pertama yaitu mengubah pecahan yang berbeda-beda ini menjadi pecahan biasa. Nah, yaitu seperti ini. 3/4 berubah menjadi 15/4. Caranya yaitu 4 kali 3 ditambah 2, 15. 15/4. 2,5 diubah ke pecahan biasa jadinya 25/10 karena di belakang koma hanya ada satu angka. Dan ditambah 1/2 ini tetap karena pecahan biasa. Setelah diubah ke pecahan biasa, kita akan menghitungnya selanjutnya. Menghitungnya sama seperti tadi. Kita satu operasi hitung saja dulu. Jadi karena ini pengurangan dengan penjumlahan adalah setara atau setingkat, maka yang dikerjakan adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu atau yang paling depan terlebih dahulu, yaitu kurangi 15/4 dikurangi 25/10. Langkah pertama untuk menguranginya yaitu kita samakan dulu penyebutnya. Antara 4 dan 10 itu akan bertemu di kelipatan berapa ya? Kita bisa menghitungnya dengan cara KPK. Jadi menyamakan penyebutnya dengan cara KPK. Yaitu kita hitung kelipatan 4. 4, 8, 12, kemudian 16, dan 20. Kalau 10, 10, 20. Nah, ketika ketemu di angka yang sama yaitu 20, itulah kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 20. Jadi penyebutnya akan sama di angka 20. Jadi seperti ini. 20 dibagi 4 yaitu 5. 5 dikali 15 yaitu 75. Kemudian yang bagian sini kenapa dapat 50? Karena 20 dibagi 10 yaitu 2. 2 kali 25 yaitu 50. Kalau sudah dikurangi, yang bagian sini ditulis saja ditambah 1/2. Tapi kita nggak hitungnya nanti. Sehingga karena sudah sama penyebutnya, 75 kurangi 50 adalah 25/20 ditambah 1/2. Nah, baru setelah kita hitung yang ini, maka kita bisa hitung yang penjumlahannya. 25/20 ditambah 1/2. Caranya sama. Disamakan dulu penyebutnya dengan cara KPK. 20 dan 2 itu akan bertemu di kelipatan berapa ya? Caranya sama yang tadi. Kita lihat kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, ketemu di angka yang sama yaitu 20. Jadi KPK-nya antara 20 dan 2 adalah 20. Sehingga penyebut samanya adalah 20. Karena ini sama 20 dan ini 20, 20 bagi 20 kan 1. 1 kali 25 yaitu 25. Nah, yang sebelah sini karena penyebutnya berubah, maka kita bisa bagi juga sama. 20 dibagi 2 yaitu 10. 10 dikali pembilang yang lama yaitu 1, hasilnya adalah 10. Sehingga ketika sudah seperti ini, kita bisa jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Penyebutnya ditulis lagi, 25 tambah 10 adalah 35. Apakah ini sudah selesai? Belum, betul sekali. Karena apa? Pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka yang harus dilakukan adalah kita ubah ke pecahan campuran dengan cara pembagian pistol satu langkah tadi. Akan ketemu hasilnya adalah 1/15/20. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan angka 5. Sama-sama dibagi angka 5. 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Jadi hasilnya adalah 1/3/4. Sehingga beras yang dimiliki Zaki sekarang adalah 1/3/4 kg. Jadi seperti itu teman-teman untuk menyelesaikan soal cerita. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan bisa menghubungi Ustadz dan Ustazah pengajarnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih soal latihan. Silahkan teman-teman kerjakan soal latihan ini. Bisa kalian tulis di buku tulis. Soalnya boleh ditulis juga di buku tulis karena soal ini sebagian tidak ada di buku paket. Jadi Ustadz sediakan soal ini dan kalian kerjakan di buku tulis. Kalau sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke Ustadz Ustazah pengajarnya. Selamat mengerjakan teman-teman.
Semoga kalian dimudahkan dalam menyelesaikan soal ini dan kalian paham terhadap materi kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.